Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelaksanaan tarawih dimulai, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, yang bertugas pada hari ini imam sekaligus kultum yaitu Ustaz Ikhwanul Hakim, dan Bilal akan dibawakan oleh Muhammad Najmi Nawar. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, seperti biasa, harapat masjid selama bulan Ramadan, posisi saldo sementara sebesar Rp828.000 per tanggal 25 Maret 2025 sebesar Rp828.000. Pada tanggal 26 Maret 2025 pemasukan 232.000. Sekali lagi, pemasukan pada tanggal 26 Maret 2025 sebesar 232.000. Pengeluaran sebesar Rp550.000, dan posisi saldo pada malam hari ini per tanggal 27 Maret 2025 sebesar Rp910.000. Sekali lagi, posisi saldo sampai malam hari ini sebesar Rp910.000. Dan kami akan juga mengumumkan saldo renovasi masjid sampai dengan tanggal 27 Maret 2025 sebesar Rp28.400.000. Sekali lagi, saldo renovasi masjid sampai tanggal 27 Maret 2025 sebesar Rp28.400.000. Jazakallahu khairan. Kami atas nama pengurus PKM ucapkan banyak terima kasih kepada jamaah yang telah memberikan rezeki kepada pengurus PKM yang dipercayakan untuk renovasi masjid. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ada pemberitahuan kepada jamaah Masjid Al-Firdaus, khususnya RT 01, RT 05 sekitarnya, bahwa Masjid Al-Firdaus akan mengadakan atau menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Insya Allah waktunya belum ditentukan, nunggu pemerintah ya sidang isbat atau hari Sabtu, Minggu atau Senin. Kita tunggu sidang isbat dari pemerintah. Sekali lagi, DKM akan menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Insya Allah yang sebagai khotib dan imam yaitu Ustaz Abdullah Hafiz dan Bilal saudara Bukhari dan Usman. Demikian laporan dari kami. Berlebih mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adallahu ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Allahumma hamdana bil Qur'an. Para bapak, para ibu dan adik-adik remaja, dan
sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam menjelang akhir bulan Ramadan kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat bisa melaksanakan ibadah. Ya, kita selalu berdoa kepada Allah mudah-mudahan seluruh ibadah kita, kalau kita, terawih kita, baca Al-Quran dan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada malam ini tema yang akan saya angkat kaitan dengan kemenangan hakiki pasca Ramadan. Ini penting untuk mengingatkan kepada kita, kira-kira bulan Ramadan ini 1 bulan penuh, apa yang sudah bisa kita lakukan, kita dapatkan, apakah sudah tercapai tujuan Ramadan kita atau belum. Tentu yang dikatakan kemenangan atau dikatakan dalam bahasa dengan sebutan al-faiz, sukses atau menang itu sesuatu yang ada kriterianya, ada tandanya. Dan tentu tanda yang utama adalah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa di ayat yang tadi dibacakan di awal tadi di surat Al-Baqarah 183, ujungnya adalah la'alakum tattaqun. Jadi puasa kita 1 bulan itu pada akhirnya adalah mengharapkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kriteria suksesnya Ramadan 1 bulan ini dengan puasa full selama 1 bulan adalah apakah kita sudah mencapai dari orang mutakin atau tidak, sudah menjadi orang yang bertakwa kepada atau tidak. Dan tentu ada cirinya. Apa ciri mutakin itu? Di dalam Al-Quran saya kira banyak yang bisa diambil sebagai ciri atau tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang paling dekat mungkin ya di surat Al-Baqarah ayat yang kedua, 3, 4 dan mungkin 5. Di ayat itu dijelaskan bagaimana orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di Alkitab ini, Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa mereka? Pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi utama mereka adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Apa yang gaib? Yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Adanya akhirat, adanya surga, adanya neraka, itu kan gaib. Tapi kita orang-orang yang beriman yakin, percaya betul. Kemudian yang kedua, yuqimus shalah. Mereka menegakkan salat. Jadi selalu melaksanakan salat tepat pada waktunya dan tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku istilahnya. Dan yang ketiga adalah mereka selalu menginfakkan sebagian rezekinya. Ini ciri yang juga tidak lepas dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dan kelima, di ayat berikutnya dijelaskan waladina yu'minu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka yang percaya, beriman kepadamu, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, dan yang turun sebelumnya, kitab-kitab yang turun sebelum Al-Qur'an. Tentu tidak hanya percaya, beriman, yakin, tapi kemudian berupaya untuk membacanya dengan benar, kemudian setelah itu mengamalkannya dan mengaplikasikannya, sehingga Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mutakin, bertakwa kepada Allah. Jadi selepas Ramadan, salah satu ciri dari yang melekat orang-orang yang berhasil menang dalam Ramadan adalah selalu berkeinginan untuk makin dekat kepada Al-Quran. Maknanya adalah selalu membaca, kemudian berupaya memahaminya dan mengamalkan. Dan yang kelima, di ayat berikutnya dijelaskan, disebutkan di situ, ulaika lahudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tapi yang sebelumnya disebutkan orang-orang yang yakin kepada akhirat, orang-orang yang meyakini terhadap hari akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan
mereka orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Dan orang-orang yang mutakin bertakwa kepada Allah, maka jaminan kepada mereka adalah diberikan surga di akhirat. Ini keberuntungan yang paling besar. Jadi tidak hanya di dunia mendapatkan pendidikan sebagai orang-orang yang bertakwa, mutakin, tapi nanti di akhirat yang lebih utama adalah mereka mendapatkan surga atau al-jannah, bahkan mungkin surga Firdaus, sebagaimana nama masjid kita ya. Mungkin harapannya dulu kan memberikan nama Masjid Al-Firdaus supaya jamaahnya ini menjadi ahli surga Firdaus, Pak ya. Amin ya. Ini surga yang levelnya paling tinggi, surga Firdaus. Nah, mudah-mudahan dengan Ramadan 1 bulan ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan jaminan berupa masuk ke dalam surga, bahkan surganya level yang paling tinggi. Kita surga Firdaus. Amin ya Allah. Ayat yang tadi saya bacakan surat di juz ke-28, nanti bisa dicari di 28. Di situ dijelaskan la yastawi ashabun nari ashabul jannah. Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Ahli surga itulah mereka orang-orang yang mendapatkan kemenangan, beruntung. Nah, jadi kemenangan hakiki sebetulnya adalah nanti ketika di akhirat kita mendapatkan bagian dari ahli surga. Tetapi di dunia kita mendapatkan pendidikan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan 1 bulan penuh kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu kemudian kita berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Barangkali demikian dan bisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.